Dirgahayu Indonesiaku, selamat hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Hati kami sebagai anak bangsa meluap dengan syukur atas kasih setia Tuhan yang telah menaungi dan menjaga perjalanan sejarah bangsa ini. Kemuliaan bagi Allah Tritunggal, kini dan sepanjang segala masa. Jemaat yang Kristus kasihi, hari ini kita beribadah dalam rangka syukur hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Allah Tritunggal telah menyertai perjalanan bangsa kita hingga saat ini. Mari dalam doa dan madah kita memuliakan namanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan terus memberkati kita membangun rumah bersama Indonesia. Biarlah kegembiraan dan sukacita menjadi bagian kita bersama. Ibadah virtual ini kiranya menyenangkan hati Allah Tritunggal dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Agus Sugiarto, SSI. Marilah kita berdiri menyambut sabda Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Madahkanlah nyanyian pembuka, Kidung Jemaat 1, bait 1, dan yang kedua. Haleluya, pujilah. Marilah saudara-saudara kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Sebagai anak bangsa kami mensyukuri 75 tahun sudah kemerdekaan yang kami hayati. Dan hari ini di seantero negeri kami berhimpun menaikkan mada pujian dan syukur dalam doa dan madah bakti kami melalui ibadah-ibadah yang dikelar semata-mata karena kasih karuniamu bagi kami semua sebagai bangsa yang bersyukur. Hari ini di tengah-tengah jemaatmu GPIB Ebenezer DKI Jakarta, kami kembali berada di sekitar sabdamu, hadir dalam niat untuk menaikkan syukur melalui ibadah ini. Kiranya namamu dimuliakan dan kami dilayakkan untuk boleh mempersembahkan doa dan mada pujian kami melalui bingkai ibadah syukur ini, dan nama Tuhan jualah yang dimuliakan. Berkatilah ibadah ini sehingga apa yang boleh kami alami adalah syukur yang sejati yang kami naikkan, sembari namamu dimuliakan untuk diteguhkan bahwa kami yakin hanya karena rahmat dan berkat-Mu kami berada sebagai bangsa yang diberkati dan 75 tahun sudah kemerdekaan yang dihayati. Terpuji Engkau Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk kembali. Mari kembali kita menaikkan mada pujian menurut Kidung Jemaat 336 bait pertama dan keempat, Indonesia negaraku Tuhan yang memberikannya. Indonesia negaraku Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat
membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudari-saudara dalam Tuhan, dalam bingkai syukur hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan kembali merenungkan sabda Allah. Marilah kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus, marilah berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah kami dengan penghiburan kasih-Mu. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami, supaya oleh kuasa-Mu kami mengerti kehendak Kristus Yesus yang adalah Sang Sabda yang hidup itu, lalu melakukannya dalam warna keseharian kami selaku pelaku firman yang setia dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, yang menyatakan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia Yunani dan Romawi kuno, ada satu prinsip kebijaksanaan terkait memberi. Saya bacakan saja satu prinsip kebijaksanaan terkait memberi yang berlaku dalam dunia Yunani dan Romawi kuno, yaitu cara memberi sangat menentukan efek dan hasil dari setiap pemberian. Ketika pemberian itu disertai dengan gerutuan,
omelan, cemoohan, efeknya pada penerima cenderung negatif, seperti merasa dilecehkan, direndahkan, dan tidak dihargai. Situasi seperti ini tentu saja mereduksi atau mengurangi arti dan nilai pemberian. Bahkan pemberian itu bisa menjadi tidak bermakna sama sekali. Karena itu, aspek kerelaan, kemurahan, dan sukacita harus menjiwai setiap bentuk pemberian. Tidak ada pemberian yang benar-benar bernilai pemberian kecuali pemberi memberinya secara sungguh-sungguh dengan hati yang tulus yang terlahir dari kedalaman dirinya. Begitulah prinsip kebijaksanaan terkait memberi dalam dunia Yunani dan Romawi kuno. Dan sejatinya itu yang dialami dalam komunitas jemaat perdana, gereja perdana ini. Dalam narasi jilid kedua dari Lukas, yaitu kisah para rasul, tadi kita baca ada timbul sungut-sungut di antara para canda yang merasa bahwa pelayanan kasih kepada mereka terabaikan. Dan itu berarti bahwa mereka adalah yang akan diberi. Ada sesuatu yang di dalamnya, kalau menurut prinsip kebijaksanaan memberi dalam dunia Yunani Romawi kuno ini, mereka merasa dilecehkan, direndahkan, dan tidak dihargai. Karena kenapa? Untuk memberi kepada mereka ini pun sudah menjadi persoalan, sudah menjadi omelan, menjadi gerutuan, menjadi cemoohan. Dan efeknya dialami oleh para canda ini. Kenapa? Karena para canda ini, mereka adalah orang Yahudi, ya, tetapi berbahasa Yunani atau Yahudi Helenis, di mana dunia Yunani dan Romawi itu menjadi bagian dalam kultur mereka sekalipun mereka orang Yahudi. Mereka berbahasa Yunani dan tidak berbahasa Aram. Kelompok Yahudi Helenis ini adalah mereka kaum migran yang kemudian berdiaspora, terserak kemana-mana, keluar dari tanah air mereka di Yerusalem, menjadi orang-orang perantauan, dan kemudian sekarang menjadi migran, bermigrasi kembali ke Yudea. Dan rupanya terhitung sebagai yang dilayani juga oleh jemaat perdana. Perempuan-perempuan yang berstatus canda, yang kemudian orang Yahudi tapi berbudaya Helenis, yang pada akhirnya merasa, karena prinsip bagi mereka orang Helenis yang akrab dengan dunia Yunani itu, orang yang mau memberi saja sudah menggerutu, sudah omel sana, omel sini, sudah cemoohan sana, cemoohan sini, sehingga dampak dan efek bagi mereka akhirnya menjadi negatif. Mereka menjadi merasa dilecehkan, direndahkan, dan tidak dihargai. Dan rupanya menarik bahwa kondisi ini dengan peka ditanggapi oleh kelompok 12. Siapakah kelompok 12 ini? Adalah para rasul sendiri yang fokus pelayanan mereka juga adalah diakonia. Tapi diakonia dalam rangka doa dan pelayanan firman. Doa dan kerikma atau pembinaan dalam homili maupun khotbah. Mereka berdiakonia. Tapi secara khusus untuk doa dan pelayanan firman. Dan dalam kondisi itu peka dengan apa yang dialami oleh perempuan-perempuan Yahudi Helenis ini yang berstatus canda dan terdampak dengan kultur bahwa aduh kok begitu ya, kami memang gak punya apa-apa dalam proses bahwa kami terabaikan, tapi kalau memang toh dalam kondisi mau diberi, ya diberilah dengan tulus hati dan dengan sukarela, dengan ikhlas, yang kemudian di dalamnya jangan akhirnya kami merasa dilecehkan, direndahkan, dan tidak dihargai. Dan respon atas ini dibentuklah kelompok 7. Kelompok 7 ini mereka berdiakonia. Tapi berdiakonia dalam rangka kebutuhan logistik,
penata layanan aset gereja perdana, termasuk distribusi apa yang menjadi kebutuhan harian, doa, dan roti. Maka ketujuh orang dipilih di antara mereka, dan menarik, mereka ini juga adalah orang-orang Yahudi, tapi berkebudayaan Yunani atau Yahudi Helenis. Itu nampak dari nama-nama yang dinarasikan oleh Lukas dalam jilid kedua Kisah Para Rasul ini. Semua nampak dalam nama-nama berkultur Yunani. Sehingga kelompok 7 ini mereka berdiakonia khusus untuk mendistribusi door to door, dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, untuk mendistribusikan pelayanan kasih dalam ketulusan, dalam komitmen baik, dalam ibadah yang tulus, sehingga pemberian itu sungguh-sungguh adalah sebuah bentuk pemberian yang menghargai kemanusiaan. Dan mereka juga berkhotbah, mereka juga membawa renungan, dengan spesifikasi membawa firman yang kemudian terwujud dalam roti-roti itu. Mendistribusikan makanan, termasuk kemudian juga uang kepada mereka yang terhitung sebagai komunitas yang Anawim, atau komunitas kaum papa, secara lebih khusus para janda. Dan menarik, angka 12 dalam kelompok 12 ini menjadi gambaran tentang akar gereja yang berpusat kepada doa dan pemberitaan firman. Ini kelompok 12. Dan kelompok 7 dengan angka 7 sengaja dibentuk dan dipilih 7 karena angka 7 di dalam kultur mereka adalah angka universal. Bahwa tidak lagi hanya berpusat kepada akar komunitas sendiri, tapi sekarang sudah menjangkau keluar sehingga dipakailah angka 7 itu. Angka universal, sebuah bentuk tindakan simbol untuk merangkul yang lain, lian, the others, orang lain, yang kemudian mau menggambarkan bahwa komunitas ini tidak hanya saja terpusat kepada doa dan pemberitaan firman, tapi kemudian masuk juga dalam sebuah bentuk realitas dokumen hidup untuk mewartakan firman-firman yang hidup lewat perwujudan roti. Secara sederhana, kenyang secara rohani, iya, tapi perut pun juga terpenuhi kebutuhannya. Dan itu direpresentasi oleh kelompok 7 ini. Kelompok 12 sebagai gambaran 12 suku Israel yang mengakarkan gereja di tengah-tengah pelayanan doa dan pemberitaan firman, tapi kemudian kelompok 7 sebagai gereja juga yang universal, sebagai tanda menjangkau ke seluruh dunia melalui siapapun mereka yang mau dirangkul lewat wujud tangan-tangan kasih yang diutus mewartakan kebaikan lewat pemberian roti. Lengkap sudahlah dimensi dari kehadiran gereja. Dengan representasi kelompok 12, tadi digambarkan dalam narasi ini, supaya kami bisa fokus di dalam doa dan pelayanan firman, pemberitaan firman dan pengajaran, dan juga tercukupi semua bentuk pelayanan yang universal, dalam nilai-nilai universal persaudaraan, menjangkau juga di luar, yang di dalamnya hadir lewat mendistribusi uang, mendistribusi makanan atas kehadiran ketujuh orang ini. Semua berdiakonia. Diakonia dalam pemberitaan firman dan doa, diakonia juga di dalam mendistribusi logistik. Pada waktu itu memang belum muncul bahwa mereka disebut dengan jabatan diaken seperti yang sekarang. Kata yang muncul di sini adalah kata kerja dari kata diakon itu, diakonai, yang berarti pelayanan kasih. Jadi muncul juga kelompok 12 ini adalah melakukan diakonia, tetapi doa dan pengajaran. Yang ketujuh orang yang lain adalah diakonia juga, pelayanan kasih, tapi dalam wujud untuk mendistribusikan uang dan roti. Dan ini akhirnya menjadi holistik, utuh, tentang gereja sebagai rumah bersama, gereja sebagai rumah besar yang di dalamnya merangkul semangat universalitas, siapapun sebagai saudara
dalam persaudaraan kasih. Dan Lukas menarasikan ini dengan begitu gamblang. Muncul angka 12, muncul angka 7, angka 7 dengan nama orang-orang yang tipikal Yunani, menjangkau perempuan-perempuan janda dari kebudayaan Helenis, tapi berdampingan juga dengan kelompok-kelompok Yahudi yang berbahasa Aram. Yahudi yang berbahasa Aram, Yahudi yang berbahasa Yunani, Yahudi yang kemudian berkultur Yudaisme, Yahudi yang berkultur Helenis, duduk berdampingan dalam sebuah persaudaraan di rumah besar dan rumah bersama gereja. Dan dampaknya luar biasa. Dikatakan dalam narasi Lukas terjadi pertambahan jumlah mereka. Bahkan bisa kita bayangkan di antara ketujuh yang melakukan pelayanan kasih, ada catatan salah satu di antara mereka penganut agama Yahudi dari Antioquia. Siapakah dia tuh? Kalau kita lihat ada nama-nama yang muncul di situ: Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Jadi kalau mau digambarkan sebenarnya ada lintas iman. Mereka yang bahkan mau melakukan pelayanan kasih itu dan rela tergabung dalam komunitas 7 ini, yang nilai universalnya itu ada di antara mereka yang penganut agama Yahudi dari Antioquia, melayani komunitas Yahudi Kristen berkebudayaan Helenis. Bukankah kekuatan cinta itu merambat sampai kemana-mana? Untuk bukan hanya terpusat tentang doa dan pemberitaan firman, tapi menjangkau nilai kemanusiaan bagi siapapun juga yang di dalamnya butuh untuk dihargai. Sehingga pemberian, wujud memberi, menghargai kultur orang-orang Yunani dan Romawi. Kalau kami mengemas pemberian itu, mau kami lakukan dengan tulus, dengan penuh cinta, dengan otentik, dengan ikhlas. Sehingga memang pemberian kami ini membawa dampak efek kepada yang menerimanya itu, supaya mereka tidak merasa dilecehkan, direndahkan, atau tidak dihargai. Sehingga sungguh-sungguh menjadi pemberian yang bermakna, dengan sikap rela, murah hati, sukacita. Dan kemudian satu spirit menjadi pribadi-pribadi yang dihargai. Dan terpanggillah di antaranya. Menarik sekali dilukiskan di sana. Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dan dia pun rela untuk menerima penahbisan itu dari tangan kelompok 12 para rasul yang menahbiskan kelompok 7 ini untuk menjadi perpanjangan tangan gereja, menjumpai semua yang di luar gereja dalam semangat persaudaraan kasih. Contoh berdamping dalam perdamaian dilukiskan dengan begitu indah sehingga memberikan dampak tentang sebuah perjumpaan yang otentik. Ada sebuah catatan bahkan di sana, imam-imam orang Yahudi pun tertarik dengan perilaku komunitas jemaat perdana ini. Firman Tuhan Allah semakin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, bahkan digambarkan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sederhananya gereja akhirnya menjadi rumah besar, rumah bersama untuk semua. Sama seperti pengakuan dalam rumusan pengakuan iman rasuli, gereja yang Katolik HAM itu, gereja yang am, gereja yang umum, gereja yang universal. Dan di dalamnya ada pengandaian tentang kebinekaan, tentang warna-warni, tentang ragam kultur, kebutuhan, tabiat, karakter. Tapi kemudian bisa terangkul dalam spirit cinta. Bukan hanya kemudian tentang pengajaran dan doa, tapi kemudian di dalamnya tentang doa yang akhirnya diterjemahkan dalam warna keseharian. Doa yang hidup. Yang kemudian terjangkaulah mereka yang anawim ini. Mereka yang papa. Mereka yang secara khusus membutuhkan pertolongan yang begitu konkret. Dan gereja menjangkau dengan pemberian-pemberian yang sukarela. Dengan hati tulus yang terlahir dari kedalaman karena spirit persaudaraan.
Hari ini 75 tahun sudah Rumah Besar dan Rumah Bersama Kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemajemukan itu menjadi entitas kita. Dia menjadi warna keseharian kita. Dan kita berterima kasih bahwa di dalamnya ada gereja. Berdampingan juga dengan lintas iman yang lain. Ragam kultur, budaya, bahasa, etnis ataupun suku, status dan strata sosial, dengan beragam macam latar belakang yang kemudian di dalamnya berada bersama-sama. Di Rumah Besar ini yang sejak 17 Agustus 1945 seperti yang dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka bangsa kita ini menyatakan kemerdekaannya atas rahmat Allah yang merangkul pengandaian tentang keragaman itu bersama-sama sebagai anak bangsa yang berbangga punya republik ini. Yang kemudian di dalamnya punya budaya, punya kultur, punya beragam macam warna, tradisi doa yang berbeda-beda, tradisi pengajaran yang berbeda-beda. Tapi kemudian bisa bangkit di dalam sebuah solidaritas yang sungguh-sungguh otentik. Bagikan kelompok 12, tapi juga kelompok 7 di tengah-tengah praksis gereja perdana ini, itu nampak juga di dalam kehadiran kita. Terlebih ketika pergumulan bersama kita sebagai bangsa untuk bangkit dari krisis yang sementara dihadapi. Momentum 75 tahun di 17 Agustus di tahun ini sungguh menjadi sebuah pengalaman sejarah yang pasti akan kita toreh di hati sanubari kita terdalam. Karena seremonial upacara itu sudah pasti tidak akan berlangsung seperti dalam kondisi sebelum terjadinya pandemi. Tak akan nampak upacara-upacara itu yang kemudian secara formal terjadi dalam barisan dan sebuah bentuk kerumunan yang rapih sebagai bentuk peserta upacara. Tapi sama seperti himbauan pada tanggal 17 Agustus nanti pukul 10:17. Sekalipun tidak ada upacara di sana, dimanapun kita berada di hari ini, untuk tanggal 17 Agustus pukul 10 pagi lewat 17 menit, moga untuk beberapa saat, tidak usah terlalu lama, 3 menit, kita mengingat kembali tentang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu. Sehingga sebagai bangsa kita bertahan untuk 75 tahun sudah, keberadaannya untuk mensyukuri kemerdekaannya. Itu kalau bukan semangat solidaritas dari setiap insan bangsa yang punya niat baik, sudah lama pasti kita bubar. Tapi Allah menempatkan anak-anak bangsa di negeri ini yang kemudian punya niat-niat baik yang terus-menerus dirajut untuk merawat kepelbagaian itu. Lalu kemudian merangkul dalam semangat persaudaraan universal, merawat kebinekaan itu dengan semua bentuk wujud solidaritas yang nampak terlebih pada masa pandemi ini. Sehingga di dalamnya moga menjadi spirit kita semua secara khusus bagi gereja yang terinspirasi dari cara hidup jemaat mula-mula ini. Kelompok 12, kelompok 7, dalam ragam kultur yang berbeda, Yudais maupun Helenis, dengan ragam bahasa yang berbeda, Aram maupun Yunani, tapi dalam semangat cinta, boleh hadir dalam sebuah persaudaraan yang terus-menerus memprovokasi kebaikan dan melakukan kebaikan. Dampaknya luar biasa, bonum comuni, kemaslahatan untuk semua. Dan itu nampak seperti narasi dari Lukas. Firman Allah termanifestasi dalam hidup, dia tersebar, dia merebak kemana-mana. Kenapa? Karena firman Allah itu hadir bukan hanya karena penambahan kuantitas dari jumlah yang bertambah, tapi lebih daripada itu spiritualitas kasih yang terus-menerus menjadi viral. Dia berada di setiap tempat, warna dan situasi yang kemudian bersentuhan satu dengan yang lain sehingga terwujud dalam jumlah besar dan orang mengagumi kebaikan, kemurahan, cinta Allah saja. Moga gereja seiring dengan 75 tahun kehadiran kita mensyukuri kemerdekaan ini hadir di dalam niat-niat baik dan terus-menerus melakukan kebaikan itu. Apa yang kemudian di dalamnya
nampak di dalam koinonia, diakonia maupun marturia, tapi tentang spirit gereja membuka hati bagi siapapun, moga meneguhkan ungkapan syukur kita sebagai anak bangsa di hari ini atas karya besar yang telah Tuhan nyatakan bagi kita semua. Moga pemberian-pemberian kita dan gereja identik dengan memberi bukan, kita lakukan itu dengan menghargai kultur dimanapun gereja hadir. Kala kita terpanggil untuk memberi, moga kita memberi disertai dengan semangat sukarela dan keaslian cinta untuk memberi. Karena setiap wujud pemberian kita itu memberikan dampak juga kepada orang lain dalam rangka membangun kemaslahatan. Dan semoga apa yang kemudian gereja hadirkan menjadi bahasa kasih, tentang bahasa pemberian tanpa pamrih, otentik dan asli, sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, yang terlahir dari kedalaman dirinya, dan itu membahasakan cinta Kristus bagi siapapun juga. Mari terus membangun negeri ini sembari dirgahayu Republik Indonesia. Untuk momentum 75 tahun di hari ini, kiranya meneguhkan kita untuk terus dan terus berkarya dengan niat-niat baik bagi kemaslahatan dan kebaikan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kasih tersebar di tengah-tengah perjumpaan kita dengan sesama dan orang lain. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dan selamat Hari Merdeka. Amin. Mari kita menyambut pemberitaan firman ini dengan menaikkan nada pujian Kidung Jemaat 336, Indonesia Negaraku. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Saudari-saudara, marilah bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang segala abad, tempat, dan sejarah. Dengan bangkit berdiri, kita mengakui kembali pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari saudari-saudara dalam Tuhan, kini kita bersatu dalam doa, marilah berdoa. Terima kasih ya Allah, sebagai anak negeri kami bersyukur untuk 75 tahun kemerdekaan yang kami hayati. Terima kasih untuk penyertaan-Mu karena kami beraneka. Kebinekaan menjadi warna keseharian kami. Kepelbagaian dan kemajemukan dalam beragam dimensi. Tapi kami berterima kasih di tengah-tengah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45, hari ini kami melangkah sebagai anak bangsa yang bersyukur 75 tahun sudah Tuhan memberkati kami menghayati kemerdekaannya. Karena ya Tuhan, kami bersyukur karena inspirasi dan keteladanan yang hari ini kami refleksikan dari cara hidup gereja perdana,
ketika mereka pun mengalami entitas keragaman itu dalam warna mereka. Hadir kelompok 12, kelompok 7, berbudaya Yudais, Yahudi, berbudaya Helenis, Yunani, yang kemudian di dalamnya hadir Kristen tapi juga hadir agama Yahudi. Mereka hadir dengan tipologi, dengan identitas keyahudian yang kental, tapi juga dengan identitas keyunanian. Tapi kasih merangkul mereka dalam rumah besar, rumah bersama gereja, yang di dalamnya mewujudkan persaudaraan universal bagi siapapun, dan akhirnya Allah dimuliakan. Kiranya itu menjadi spiritualitas kami juga sebagai gereja yang bersyukur, yang sekaligus sebagai bagian dari warga masyarakat yang hari ini berterima kasih karena Tuhan telah menambahkan pertambahan usia sehingga 75 tahun kami menghayati kemerdekaan kami. Semata-mata karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan biarlah kami didorong untuk berkeinginan luhur, memaknai kebangsaan kami sebagai bangsa yang bebas, yang bermartabat, adalah kami yang akan tetap terus memperjuangkan kemerdekaan kami itu sampai akhir menutup mata. Indonesia adalah tanah tumpah darah kami. Kiranya itu menjadi bagian dalam warna kami untuk mencintai negeri ini, yang di dalamnya kami wujudkan dengan bakti, komitmen kami berkarya bagi kebaikan umum, yang di dalamnya martabat kemanusiaan warga negara Indonesia sungguh-sungguh semakin maju. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan memberkati pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah, sehingga di dalam kepemimpinan seiring dengan bersyukur atas 75 tahun adalah pemimpin-pemimpin kami yang selalu berhikmat karena Tuhan menganugerahkan hikmat itu, mengayomi seluruh negeri, memimpin kami sebagai yang dipimpin, lalu melangkah maju dan akhirnya keluar dari krisis yang sementara kami hadapi sebagai bangsa Indonesia yang berkemajuan dalam segala hal, tapi sekaligus bangsa Indonesia yang takut akan Tuhan. Dan biarlah gereja sebagai bagian dalam sejarah perjalanan bangsa ini juga hadir dengan terus berkontribusi baik, memperjuangkan apapun yang menjadi warna perjuangan kemanusiaan, sehingga gereja menjalin solidaritas untuk terus-menerus dengan niat-niat baik, bekerja sama dengan siapapun juga untuk kebaikan bersama. Dan kami yakin itu kami hayati seiring dengan momentum 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari warga negara, berkatilah kami GPIB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Kami hadir untuk selalu berkontribusi, berpartisipasi, berbuat kebaikan secara khusus dalam lingkup kecil perjumpaan kami. Di lingkungan di mana kami hadir, dalam bertetangga, dalam menjalani beragam macam ruang perjumpaan, kami membawa terang Kristiani itu dimanapun kami hadir, dan itu mengandaikan tentang cinta yang tulus, kebajikan dalam wujud pemberian yang juga tulus, sehingga apa yang boleh kami lakoni sungguh-sungguh bermakna dan membawa dampak bagi sebuah perjumpaan bagi sesama. Terima kasih Tuhan memberkati jemaat ini sehingga selalu menjadi saluran berkat. Sekecil apapun gereja ini mau melakukan semua bentuk perbuatan-perbuatan baik, sekalipun hanya berada dalam radius sekitar jalan keramat ini. Tapi kami yakin apapun pemberian yang kami berikan, bahkan lewat dari kehadiran warga Jemaat Ebenezer DKI Jakarta dimanapun jua, menghayati 75 tahun ini, kami terus hadir dengan menghadirkan Tuhan Yesus lewat perilaku hidup kami hari lepas hari. Berkati kami ya Roh Kudus dengan kuat kuasa pembaharuan-Mu, sehingga kami diteguhkan menghayati kembali panggilan kami untuk mengabdi bagi negeri ini, sehingga Engkau ya Bapa di sorga dimuliakan di dalam keseharian kami, anak-anak-Mu dimanapun, secara khusus kami Ebenezer DKI Jakarta, dalam kami mewarnai dan memaknai kemerdekaan, lewat apa yang boleh dan bisa kami lakukan dengan kebaikan yang daripada-Mu, untuk terus maju dan semakin berkembang di hari esok yang lebih baik. Terima kasih atas bingkai syukur ini, berkatilah setiap kami anak negeri yang hari ini bersyukur dan beribadah dimanapun jua, atas semua kebaikan yang telah Tuhan beri, sehingga kiranya menjadi sebuah syukur bagi kami semua, dan itu memuliakan Tuhan yang telah memberkati bangsa dan negara kami. Ampunilah dosa kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Lukas 6 ayat 38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi." Suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Marilah saudari-saudara, dalam momentum 75 tahun Hari Merdeka, mari kita berarak-arak sebagai anak bangsa yang merawat kepelbagaian, kebinekaan, kemajemukan dalam bingkai persaudaraan universal berdasarkan semangat cinta kasih. Moga apa yang kita lakukan dalam ketulusan memuliakan Tuhan untuk berjumpa seorang dengan yang lain sebagai anak bangsa yang terus-menerus bersyukur. Menyambut amanat ini, kita menaikkan nada pujian Kidung Jemaat 417, serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedang
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.